Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila di sini saya Afrizul Fauzan dari tim KKN T7243G akan menjelaskan tentang debu sibu. Itu cara untuk mendapatkan, menggunakan, simpan, dan buang pada obat-obatan. Yang pertama yaitu dapatkan. Dapatkan itu adalah pastikan kita mendapat obat di tempat yang terjamin mutu dan kualitasnya, baik itu obat asli dan berkhasiat. Tempat yang paling terjamin di Indonesia adalah apotek dan instalasi farmasi di rumah sakit. Nah, selain obat lebih terjamin, di tempat tersebut kita juga mendapat informasi mendetail mengenai obat yang akan kita konsumsi dari apoteker yang berpraktek. Lalu untuk menunjang mendapatkan pelayanan terbaik, pastikan apotek tersebut berizin dan memiliki apoteker yang siap melayani. Lalu yang kedua, itu merupakan cara menggunakan obat. Nah, seperti yang kita tahu, obat itu banyak jenis macamnya. Yang pertama itu ada obat minum, obat kulit, obat tetes. Itu obat tetes tersebut banyak macamnya juga, yaitu obat tetes mata, obat tetes hidung, dan obat tetes telinga. Dan ya, ada obat suppositoria. Yang pertama, cara menggunakan obat yang diminum. Nah, obat yang diminum digunakan dengan cara obat diminum dengan air putih, kecuali bila ada petunjuk lain seperti dihisap, dikunyah, diletakkan di bawah lidah, ataupun dikumur. Dan untuk Anda yang tidak bisa mengkonsumsi tablet, pil, atau kapsul secara langsung, Anda dapat menggunakan cara lain dengan mengkonsumsi roti atau buah secara bersamaan, supaya rasa pahit dari obat tersebut dapat teratasi. Yang kedua, perhatikan waktu minum obat. Itu sesuai dengan waktu yang tertera pada brosur ataupun kemasan obat, atau petun etiket obat, sebelum, bersamaan, ataupun sesudah makan. Lalu yang ketiga, cara menggunakan obat diminum, yaitu apabila Anda mengkonsumsi obat sirup, sebaiknya dikocok terlebih dahulu, dan gunakanlah sendok takar yang sudah disediakan. Itu gunanya untuk memudahkan minum obat serta untuk ketepatan dosis ataupun aturan minum. Lalu yang kedua adalah cara penggunaan obat kulit. Nah, obat kulit itu banyak macamnya. Itu tersebut dapat termasuk dalam salep ataupun krim. Yang pertama itu cara menggunakannya adalah cuci tangan terlebih dahulu, kemudian dikeringkan. Lalu, oleskan obat secara tipis dan rata pada bagian yang sakit dengan sesuai jam pemakaian. Yang kedua, obat tetes mata. Obat ini merupakan obat steril, maka usahakan penetesan ujung pada obat jangan tersentuh tangan ataupun terkena permukaan lain, dan tutuplah rapat setelah obat digunakan. Jangan gunakan obat tetes mata pada Jangan gunakan satu obat tetes mata digunakan lebih dari satu orang, karena dikhawatirkan bisa terjadi penularan infeksi jika digunakan oleh lebih dari satu orang. Nah, cara-cara penggunaannya itu apa saja? Yang pertama, cara penggunaan obat mata yang benar, cucilah tangan Anda terlebih dahulu. Yang kedua, tengadahkan kepala Anda agar memudahkan pemberian obat. Yang ketiga, tarik kelopak mata bagian bawah, lalu teteskan atau oleskan pada bagian dalam kelopak bawah mata. Yang keenam, tutup mata dan biarkan 1-2 menit agar obat dapat diserap dengan baik. Yang ketiga, itu obat tetes hidung. Nah, cara penggunaan obat tetes hidung itu berbeda dengan cara penggunaan obat tetes mata. Yang pertama, cucilah tangan Anda terlebih dahulu, agar obat yang digunakan dapat steril. Yang kedua, tengadahkan kepala Anda agar memudahkan pemberian obat, sesuai dengan gambar yang ada di samping. Yang ketiga, teteskan obat pada lubang hidung, sesuai dengan petunjuk pemakaian tentunya. Yang keempat, tahanlah posisi kepala Anda selama beberapa menit, agar obat dapat masuk ke dalam hidung. Yang kelima, jangan gunakan obat ini lebih dari satu orang, agar tidak terjadinya penularan infeksi. Yaitu obat tetes yang terakhir, yaitu obat tetes telinga. Sama sebelum obat tetes sebelumnya, cuci tangan terlebih dahulu agar lebih steril.
Yang kedua, miringkan kepala ataupun berbaring. Yang ketiga, tarik daun telinga ke atas bagi orang dewasa atau ke arah ke belakang bagi anak-anak, sehingga lubang telinga tampak terlihat lebih jelas dan lurus, agar obat masuk dengan mudah. Lalu, teteskan obat pada liang telinga Anda sesuai dengan kebutuhan atau sesuai anjuran dokter dan biarkan kurang lebih selama 3 menit. Dan yang kelima, setelah digunakan, keringkan ujung wadah dengan tisu bersih. Nah, wadah di sini tuh maksudnya obat tetes. Kan seperti yang digambar ada ujungnya. Nah, dikeringkan agar tidak lembab ataupun menyebabkan adanya bakteri-bakteri yang menempel. Yang terakhir adalah jenis obat supositoria. Nah, obat supositoria ini biasanya digunakan untuk apa sih? Nah, biasanya obat ini semacam obat untuk mengatasi ambeien ataupun sejenis itu. Yang dimana penggunaannya dengan cara pertama, cucilah tangan terlebih dahulu dengan air bersih dan air sabun. Buka bungkus obat supositoria dan basahi bagian runcing dengan sedikit air untuk memudahkan obat masuk ke dalam dubur. Seperti gambar di samping, itu terlihat ada ujung yang runcing. Lalu jangan gunakan air panas karena bisa merusak supositoria. Dikarenakan wadahnya dari plastik, maka gunakanlah air dingin. Yang ketiga, Anda harus berbaring miring di tempat tidur dan tekuk salah satu kaki, lalu masukkan supositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian runcing menghadap ke dalam. Jangan sampai salah, karena itu akan menyebabkan sakit pada bagian dubur ketika salah menancapkannya. Lalu yang keempat, setelah supositoria dimasukkan ke dalam dubur, Anda harus tetap berbaring selama kurang lebih 5 menit atau 10 menit agar obat tidak keluar lagi. Lalu yang kelima, setelah lebih dari 5 ataupun 10 menit, cucilah tangan Anda menggunakan sabun hingga bersih. Nah, yang keenam itu, jika supositoria terlalu lunak sebelum digunakan, maka supositoria tersebut harus disimpan terlebih dahulu di dalam lemari es selama 30 menit. Nah, tujuan di sini adalah agar supositoria itu agar lebih keras sehingga pada saat memasukkannya ke dalam lubang dubur itu lebih mudah. Nah, cara yang ketiga adalah simpan. Nah, penyimpanan obat itu dapat berbagai macam caranya ya. Nah, yang pertama itu yang harus kita ketahui agar obat bisa digunakan hingga masa kedaluarsanya, maka kita harus menyimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Dapat menggunakan seperti gambar-gambar yang sudah ada, 3 gambar yang sudah ada pada PPT ini. Nah, yang kemudian itu simpan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, kering, dan tidak lembab. Lalu perlu diperhatikan pula tempat penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Dan sebagian besar kemasan obat biasanya mencantumkan kondisi ideal penyimpanan masing-masing obat. Jadi seperti macam-macam obat sebelumnya yang sudah dijelaskan cara penggunaannya, itu juga bisa tergantung dengan cara penyimpanannya juga, agar obatnya lebih awet hingga masa kadaluarsanya. Lalu simpanlah obat sesuai dengan kemasan aslinya, jangan dibuka lalu dipindahkan ke dalam botol ataupun plastik yang lain, agar tetap bagus dalam kualitas maupun kuantitasnya. Nah, setelah disimpan dalam kemasan aslinya, pastikan obat tersebut tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi virus ataupun bakteri yang bertebaran di udara. Nah, yang terakhir, dalam dagu sibu ialah cara pembuangan obat. Nah, cara pembuangan obat itu banyak macamnya ya, tapi biasanya itu adalah dengan cara menghancurkannya terlebih dahulu, baru memasukkannya ke dalam kantong ataupun dalam apapun baru dibuang. Nah, pada PPT ini dijelaskan juga, salah satu hal yang kurang diperhatikan oleh masyarakat adalah proses membuang obat yang kadaluarsa. Biasanya masyarakat langsung membuang dalam bentukan pil ataupun dalam bentukan botol yang ada isinya obat-obatan, ataupun dapat juga dalam berupa masih dalam kemasan. Biasanya ciri-ciri obat kadaluarsa adalah telah melewati tanggal kadar waktu kadaluarsa dan obat tersebut telah berubah rasa. Nah, mungkin berubah rasa ini bisa saja
dengan cara dirasakan, tapi langkah baiknya dengan cara menentukan tanggal ataupun bau serta warna pada obat tersebut. Ketika sudah berbeda dengan pada saat waktu pembelian atau pada saat waktu penggunaan, setelah disimpan beberapa lama, maka ketika bau dan warnanya telah berubah, maka ceklah waktu kedaluarsanya. Ketika sudah berkesinambungan dengan bau dan warnanya sudah berubah, maka bisa dikatakan obat itu sudah kadaluarsa atau tidak boleh lagi digunakan. Nah, bagaimana cara pembuangannya? Nah, di PPT ini dijelaskan, obat kadaluarsa tidak boleh dibuang secara sembarangan karena berisiko disalahgunakan atau tidak sengaja terminum oleh orang. Nah, contohnya saja jika ada saja orang yang homeless ataupun bergelandangan yang ketika mencari makan di tempat sampah ataupun sejenisnya, ketika menemukan obat, dia memakannya, itu saja bisa berbahaya pada tubuhnya sendiri. Nah, oleh karena itu, hendaknya obat dapat dibuka dahulu kemasannya, kemudian dihancurkan, dimasukkan di dalam kantong plastik ataupun sejenisnya, lalu dibuang ke tempat sampah. Begitulah cara pembuangan obat yang baik. Nah, mungkin begitu saja dengan cara penggunaan debu sibu pada obat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ataupun orang tua yang telah menggunakan obat ataupun menyimpan obat, maka dapat mengedukasi semua teman-teman. Maka saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua.